seumur hidupku memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari sama-sama kita mau belajar pujian ini. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Katakan, menyembah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Katakan, menyembah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Lagi kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku.
saja katakan menyembahmu. Amin. Yes Lord Jesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Sepanjang usiaku, Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Lagi dengan hatimu katakan menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Katakan oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sekali lagi nyatakan oh Yesus Tuhan. Kau mulia, Kau yang layak untuk
tempat ini Tuhan. Kau bertatap setiap pujian kami. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah ada mujizat yang tercurah. Kami percaya saat kami fokus kepada Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Yesus. Ini kami Tuhan. Hidup kami Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mari katakan, ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah rahmat-Mu Yesus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita mau berikan yang terbaik. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat Tuhan angkat tangan
Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi. Yang siap muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya dalam Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Come on church, sing it out. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat Terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari semua bangkit berdiri. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah bersedia. Mari jemaat Tuhan katakan. Atas kuasa Darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Mari dengan iman katakan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya Yesus itu di luar pikiran manusia. Bahkan iblis pun tidak memahami apa yang dikerjakan Tuhan. Oleh sebab itu,
Percaya sementara engkau melakukan perjamuan kudus, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang melayakkan. Oleh pengorbanannya, engkau dikasihi tanpa syarat. Engkau diperkenan tanpa henti. Engkau diberkati tanpa batas. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan, Yesus yang sembuhkan, Yesus yang memberkati. Oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau terima pemulihan. Oleh darah Yesus engkau diselamatkan, engkau ditebus. Mujizat di tempat ini, ada mujizat di dalam penyembahan. Hari ini engkau terima mujizat di dalam nama Yesus. Terus sembah Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, percaya mujizat terjadi. Jemaat Tuhan sendiri. Dengan imanmu. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Aku sudah sembuh. Lebih keras lagi katakan percaya. Percaya mujizat terjadi.
Yesus Tuhan. Kuasa-Mu nyata di sini, Jauh melampaui aku sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari lambaikan kedua tanganmu dengan iman, katakan percaya mukjizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mukjizat, kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Mari dengan iman katakan, aku sudah sembuh. Yang percaya terima mujizat, tepuk tangan paling dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Kesembuhan terjadi hari ini. Mujizat terjadi hari ini. Pemulihan terjadi hari ini. Terobosan terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan, katakan amin. Lebih dahsyat lagi, 1, 2, 3 amin. Mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan zaman sekarang ini, bahkan sampai kitab Wahyu, mujizat masih terus terjadi bagi umat manusia. Katakan amin. Tidak ada istilah mujizat itu sudah berhenti. Roh Kudus sudah berhenti bekerja, bahasa roh sudah berhenti. Ada beberapa rekan-rekan yang menyatakan itu. Biarlah itu pemahamannya. Tapi saudara, saya anjurkan dari tempat ini, saudara lebih memilih apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Hari ini tema kita berbicara tentang mujizat yang tak terduga. Katakan dalam hatimu, mujizat yang tak terduga. 1, 2, 3. Kita lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat waktu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka berhadapan dengan masalah yang begitu besar. Bahkan kuasa manusia, jabatan yang paling tinggi pun tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Yaitu mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Itu masalah yang tidak ada solusinya secara ukuran manusia. Bahkan kuasa manusia pun tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Karena masalahnya adalah bagaimana cara melewati Laut Teberau tanpa naik perahu. Berenang, mati. Sementara mau berbalik ke belakang, ada pasukan Firaun yang siap membasmi atau mengembalikan lagi orang Israel ke perbudakan. Di belakang masalah, di depan masalah, kiri kanan tidak ada solusi. Tapi justru di tengah-tengah, bahkan ada pujian berkata seperti ini. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau tidak ada solusi, walau tidak ada jalan keluar dari orang-orang di sekitar kita, tapi Tuhan punya solusi bagi kita. Katakan amin. Tuhan Yesus punya jalan keluar bagi kita. Bagaimana caranya? Itulah yang dikatakan mujizat yang tak terduga. Laut Teberau dibelah dua. Terbelah dua, mereka berjalan di tengah laut. Kiri kanan itu laut. Mungkin di kiri sebelah sini ada ikan paus. Sebelah sana ada ikan hiu. Mungkin mereka menari-nari menemani mereka berjalan. Yang pasti Tuhan melakukan mujizat bagi bangsa Israel.
Tidak berhenti sampai di situ. Sementara mereka berjalan di padang gurun, tidak ada makanan, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih daging. Bahkan firman Tuhan berkata selama 40 tahun mereka di padang gurun, kasut mereka tidak rusak. Saya tidak tahu ini sepatu saya yang keberapa sudah diganti. Padahal saya tidak pernah berjalan di padang gurun, Bu. Saya tidak tahu jas saya ini sudah berapa kali. Padahal jas saya pakai cuma hari Minggu. Tapi firman berkata, pakaian bangsa Israel di padang gurun itu 40 tahun. Tidak ada yang sobek, tidak ada yang rusak. Itu mujizat yang tak terduga. Tuhan pelihara. Itu secara bangsa, secara personal juga Tuhan tetap melakukan mujizat. Ada perempuan, ada seorang janda yang terkenal dengan minyak janda. Janda ini sudah berutang, dikejar-kejar utang. Saking banyaknya utangnya, penagih utang ini akan mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak yang punya duit ini. Jadi dia berseru kepada Nabi saat itu. Apa yang harus kami lakukan? Karena kiri kanan muka belakang di mana-mana tempat pekerjaan, semua ada utang. Banyak hari-hari ini saudara yang terjerumus kepada utang atau pinjaman online. Beberapa minggu yang lalu kami sharing cerita sama teman-teman pelayanan, ada jemaat atau ada keluarganya yang dipinjamnya tidak sampai 10 juta. Tapi yang dikejar, bahkan yang harus dibayar sampai 35 juta. Bahkan tidak berhenti sampai di sana. Sudah dikasih 35 juta tetap diteror. Saya juga pernah ditelepon. Pak, ya istri saya pernah ditelepon. Bu, kenal ini. Kesel toh? Kita dihubungi. Sekali lagi Bapak hubungi kita, kami laporkan ke polisi. Kamu mengganggu kenyamanan kami. Kita dihubungi terus. Padahal kita kan tidak pinjam uang. Banyak orang yang melarikan diri dari kota A ke kota B, dari negara A ke negara B, karena masalah utang. Persis sama janda ini. Tidak memiliki apa-apa. Lalu Nabi berkata, apa yang ada padamu? Saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanya memiliki sedikit minyak. Oke, dengan apa yang kamu miliki, yuk kita lakukan. Dia berseru, dan akhirnya ambillah buli-buli di sekitarmu. Dan isilah air. Dan singkat cerita, semua buli-buli yang disediakan penuh dengan minyak. Tapi firman Tuhan berkata, sudah penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, jangan shopping ya. Jangan jalan-jalan, jangan belanja ke sana, belanja ke sini. Bayar utangmu dulu. Setelah bayar utang lunas, hiduplah dari sisanya. Jangan belanja-belanja dulu, sisanya bayar utang. Kebalik. Artinya, bisa mengatur berkat yang sudah disediakan Tuhan. Dan dari banyak utang, utangnya lunas seketika. Ada mujizat yang tak terduga. Baru ada orang juga yang hidupnya mau bunuh diri karena masalah begitu berat. Datang seorang nabi. Bu, tolong berikan aku minum. Dia memberikan minum. Sekalian berikan aku makan. Nabi, ini adalah makanan yang terakhir. Pada saat kami memberikan makanan ini kepadamu dan kami makan juga, saat itu kami tidak akan makan dan inilah makanan kami yang terakhir. Dan kedepannya kami hanya menunggu kapan kami mati. Buatlah, kita akan melakukan. Dibuatlah seperti itu. Dan akhirnya tepung itu, roti itu tidak berhenti. Mereka makan kenyang sampai musim hujan, musim menabur, musim menuai kembali datang. Artinya masalah utang Tuhan perhatikan. Masalah perut Tuhan perhatikan. Masalah negara Tuhan perhatikan. Masalah hal yang kecil, hal yang besar, Yesus peduli bagi saudara dan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi tidak menunggu masalahmu besar, baru Tuhan turun tangan. Masalah sekecil apapun, Tuhan terus turun tangan atas hidup saudara. Firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Terus ketika terus seketika itu juga mujizat yang tak terduga terjadi. Ini orang lumpuh 40 tahun. Saya heran. Saya masih menggali firman Tuhan ini. Kenapa orang lumpuh ini berada di depan bait suci? Mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun dia menjadi pengemis di sana. Yang menjadi pertanyaannya, itu zamannya Yesus melakukan mujizat di sana. Artinya orang lumpuh ini sudah mendengar kabar tentang Yesus melakukan mujizat. Di bait suci Yesus melakukan mujizat. Bukan hanya di bait suci, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di kolam Bethesda, di mana ada Yesus, Yesus melakukan mujizat. Artinya seluruh kota, seluruh desa orang Israel mengenal mujizat yang sedang Yesus lakukan. Di mana-mana terjadi kesembuhan. Pada saat Yesus melakukan KKR kesembuhan, nih orang pengemis ini, orang lumpuh ini di mana? Dia bukan tempat yang terpencil. Dia berada di depan bait suci. Dia tahu betul khotbah tentang Yesus. Dia dengar betul mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan mungkin dia mendengar kabar Yesus disalibkan. Bisa saja dia juga mendengar kabar Yesus sudah dibangkitkan. Tapi dia nyaman saja. Apa yang terjadi? Yang membuat saya tercengang adalah pengemis ini berada di gerbang bait suci. Itu tempat yang strategis untuk meminta-minta. Ada banyak mengalir uang di sana. Orang mau ibadah, langsung dikasihlah wajah-wajah belas kasihan dan tempat untuk mengemis ditunjukkan. Tidak mungkin toh orang yang mau beribadah maki-maki pengemis. Apalagi firman Tuhan sangat kuat sekali kepada bangsa Israel. Perhatikanlah orang miskin di sekitarmu. Jadi pengemis itu mengetahui itu tempat basah. Itu tempat yang menyenangkan. Ya gak apa-apalah kalian ibadah-ibadah. Ya gak apa-apalah kalian menyembah-menyembah. Yang pasti ini areal saya jangan diganggu. Untuk saya mengemis, untuk saya meminta-minta. Yesus itu siapa? Tuhan itu siapa? Sang Juru Selamat atau bukan? Itu nomor sekian. Yang penting tempat saya mencari nafkah jangan diganggu-gugat. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu, lalu Petrus berkata, kan biasa kalau pengemis tuh tidak fokus kepada satu orang. Siapa yang lewat, minta toh, minta. Dan waktu Petrus lewat, Petrus berusaha membawa pengemis ini untuk fokus kepada Petrus. Oke? Pandanglah kepada kami. Petrus ini mau berbicara. Akhirnya Petrus PN berbicara juga. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku miliki. Ternyata pengemis ini di dalam hatinya selama 40 tahun dia tidak memiliki firman. Berdiri, duduk di depan bait suci, mendengar pujian, mendengar firman, mendengar cerita kesaksian-kesaksian orang lain. Tapi karena hatinya dipenuhi oleh duniawi,
Sama saudara, ada orang yang beribadah, sementara tubuhnya di sini, tapi hatinya, pikirannya online. Di dunia maya, chatting, Facebook, WA-an. Tubuhnya di sini, tapi hatinya berkeliaran di mana-mana. Itu yang dilakukan pengemis ini. Hatinya tidak ada untuk Tuhan sama sekali. Tapi beda dengan Petrus. Dia berkata, emas dan perak. Perhatikan saudara, Petrus sudah berkata seperti ini. Pandanglah aku. Kalau anak saya Gracelyn berkata, "Pah." Maksudnya apa? Papa fokus ke saya gitu. Lalu pandanglah aku, kata Petrus. Sudah fokus pengemis ini. Mungkin dia berpikir, saya dapat THR tahun ini. Bergembiralah PNS tahun ini. Tahun lalu gak dapat ya. Tahun ini saya sudah berdoa supaya Pak Jokowi cairkan THR. Supaya saudara juga bisa tertawanya semakin lebar karena ada berkat THR. Dia berpikir, wah, berkat apa yang akan diberikan orang ini kepada saya? Tidak mungkin. Saya pernah lihat Ibu Yanti kalau kami makan sama-sama gitu toh. Ada orang pengamen. Dia nyanyi, apalagi nyanyi Batak trio gitu ya. Atau lagu Ambon trio. Mas, dek, sini. Nah kalau sudah dipanggil toh, tidak mungkin dikasih 1.000, 2.000. Bahkan lebih daripada sebelum dipanggil. Kalau sudah dipanggil, apalagi minta lagu yang lain. Apa? Tondi-tondiku. Contoh toh. Sudah pilih lagu yang lain, otomatis lebih banyak yang dikasih. Oh, Petrus dan Yohanes sudah meminta saya fokus kepadanya. Tapi kalimat selanjutnya, emas dan perak, terus orang ini mau kasih apa? Petrus berkata, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Petrus memiliki hati yang sedang berkobar-kobar tentang Yesus saat itu. Petrus sedang memiliki pemahaman tentang kuasa kebangkitan Yesus saat itu. Dan firman ini, peristiwa ini terjadi setelah Yesus bangkit. Dia naik ke surga dan terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka berapi-api di sana. Jadi hatinya dipenuhi oleh lawatan Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh pemahaman tentang pengenalan kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga Petrus berkata, apa yang aku miliki, yaitu nama Yesus Kristus memenuhi hatiku. Nama itulah yang akan aku transferkan ke kamu. Dia berikan itu. Ketika hati dipenuhi oleh Yesus Kristus, maka hidup penuh kuasa dan mujizat pun selalu terjadi. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biar hari ini saudara yang beribadah hari ini lagi live di Facebook. Saudara yang mengikuti live ini juga, hatimu dipenuhi oleh firman Kristus. Hati kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi takut masalah corona. Corona itu tetap masih berjalan, tapi tetaplah fokus kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan saudara, beberapa rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat ini sudah dapat jadwal untuk divaksin. Siapa yang sudah daftar? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Yang sudah daftar? 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang. Saya. Kemarin sudah ada yang divaksin. Pak Lexi sama Bu Lexi, yaitu Poppy. Sudah divaksin. Nanti next ke depan masih kurang 7 orang lagi untuk saya daftarkan dari tokoh agama. Bagi saudara yang mau dari 7 orang ini boleh menghubungi saya. Nggak usah angkat tangan, nanti terlalu banyak angkat tangan. Cukup mendaftar ke saya saja supaya semakin banyak divaksin. Tapi jangan ceroboh. Karena perlindungannya maksimal 60%. Yang pasti ada perlindungannya toh. Daripada sama sekali tidak divaksin, itu lebih bahaya. Kenanya lebih cepat kenanya daripada orang yang divaksin. Walaupun 60%. Pak banyak yang kena, tapi banyak yang juga yang sudah kebal.
Jadi hati kita dipenuhi oleh Kristus. Jangan lagi dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran. Saya kasih tahu kepada saudara, selama matahari masih bersinar, selama saudara masih menghembuskan nafas, yang namanya masalah itu tetap ada. Yang namanya persoalan itu ada. Waktu kami punya anak, kami berpikir, oh kalau anak ini usianya 2 tahun, 3 tahun sudah tenanglah, amanlah. Tidak harus dijaga-jaga. Sekarang juga sudah besar, sudah ada yang 5 tahun, ada yang mau 9 tahun. Tetap juga punya problem tersendiri. Tapi waktu hati kita dipenuhi oleh Kristus, masalah tetap ada. Tapi di setiap masalah, saudara akan terus melihat mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Sementara firman Tuhan ini disampaikan, saudara mengimani, saudara berkata, rumah tanggaku alami mujizat, keluargaku alami mujizat, tubuhku alami mujizat, ekonomiku alami mujizat, keuanganku alami mujizat, pekerjaanku alami mujizat, seluruh kehidupanku alami mujizat di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan amin. In Jesus name ada mujizat. Ada kesembuhan. Mari sama-sama katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Baca. Saudara baca lebih keras lagi, yang terakhir saudara bisa bersuara, berseru dan sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Dalam. Aku selamat. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Dalam nama Yesus. Saya masih ingat. Waktu pertama sekali saya mengikuti KKR dan itu lawatan Tuhan luar biasa. Saya di salah satu sekolah teolog, kami ditumpangin tangan, rebah. Nah, saya kan orang Batak yang tumpang tangan rebah itu belum paham toh. Jadi orang rebah gini, saya waktu ditumpang tangan, kok enggak getar kayak mereka gitu ya, kok enggak rebah-rebah. Ya udah, karena sudah banyak rebah, ya rebahkan diri sendiri. Kan malu berdiri sendiri, nanti kasihan pendetanya enggak merasa diurapi gitu. Yang anehnya, teman saya yang di samping ini baru masuk sekolah, baru pemulihan, baru bertobat. Itu kan acara KKR. Habis rebah, dia langsung berdiri. Kayak sudah punya kuasa. Dia mencari orang siapa yang mau ditumpang tangan. Saya kan duduk di situ. Saya nggak tahu namanya orang awam, dia saya cuma melihat. Tapi saya kaget dengan cara berdirinya ini. Dia lihat, dia tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beneran tumbang. Dalam nama Yesus. Giliran satu orang. Dalam nama Yesus. Nggak tumbang-tumbang. Dalam nama Yesus. Akhirnya dihadapkan wajahnya. Dalam nama Yesus. Ternyata pembinanya. Lalu dilihat. Ngapain kamu doa saya? Saya yang doain kamu. Tumbang lagi. Saking semangatnya. Saking semangatnya saudara. Dia tahu ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, namanya pemula. Tidak apa-apa orang yang baru. Jangan dihina. Tapi kalau sudah berlama-lama dikasih tahu masih seperti itu. Nah itu yang malu-maluin toh. Kalau orang masih baru gak apa-apa diajari. Itu semangatnya. Saya masih ingat waktu pemain musik boleh maju ke depan. Walaupun gembala tetap 25 menit. Saya masih ingat saudara, waktu merintis di tempat ini. Tidak ada tempat tinggal, istri saya titip di rumah mertua selama 3 bulan. Biaya kehidupan sangat tinggi sekali. Tapi ada orang yang bukan jemaat, kenal pun biasa-biasa saja. Dia hubungi saya, dia telepon saya. Ya Pak, Bapak merintis ya?
Iya. Dari Blitar ke Jakarta merintis? Iya. Berani ya? Tuhan yang menuntun. Wow. Kalau begitu Pak, tolong kirimkan rekeningmu. Langsung cepat saya. Mumpung diminta. Asal jangan meminta, ini yang gak boleh. Sampai hari ini kami terapkan di keluarga kami. Tidak mau meminta, meminjam pun haram bagi kami. Jadi waktu dia yang minta nomor rekening, cepat. Langsung. Ya Pak, tolong kirim. Sudah saya kirim Pak. Saudara tahu, itu berkat saya berlipat-lipat dari pusat yang saya terima. Selama tempat tinggal tidak ada. Kebutuhan sangat besar. Istri di sana, saya di sini. Otomatis pengeluaran sangat besar. Tapi seperti Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit, Tuhan kirimkan burung gagak. Itu yang saya alami. Berbulan-bulan Tuhan kirimkan burung gagak. Setelah kami punya tempat tinggal, baru burung gagaknya hilang. Sampai sekarang tidak ada lagi burung gagak itu. Bahkan waktu pertama sekali gereja ditutup di mana-mana, saya tidak bisa khotbah keluar kota. Saya tidak bisa khotbah di perusahaan-perusahaan. Dan saya tidak bisa khotbah, jangankan khotbah ibadah pun di tempat ini tidak ada. Semua banyak rekan-rekan yang tambah pekerjaannya bukan hanya melayani jemaat lagi, tapi jual cabai, kangkung, genjer, apalagi macam-macam lah. Saya waktu itu Tuhan gerakkan untuk live di Facebook, buat YouTube. Dan anehnya saudara, di tengah-tengah waktu itu, musim corona itu, istri saya itu nangis bombay juga. Ya kami manusia yang lemah, kami gak kuat daripada saudara. Justru karena kami lemah, kami berharap kepada Tuhan Yesus. Yesuslah sumber kekuatan kami. Tuhan kirimkan selama pandemi itu, kembali Tuhan kirimkan burung gagak. Saya masih ingat kembali lagi ibadah online di tempat ini bulan 7. Burung gagaknya berhenti. Seperti di sana. Waktu bangsa Israel di padang gurun, mana tiap pagi, tiap sore apalagi, daging. Terus, tapi setelah mereka memasuki tanah perjanjian, tidak ada lagi mana. Artinya apa? Yesus selalu ada untuk saudara. Yesus selalu ada untuk kita semua. Yesus peduli. Jangan masalahmu lebih besar daripada kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan kekhawatiranmu lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada badai yang tinggal permanen. Semua badai, semua masalah sifatnya numpang lewat. Katakan numpang lewat. Yang permanen itu adalah penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari demi hari, dulu ditolong Tuhan, sekarang ditolong Tuhan. Sampai selama-lamanya saudara dan saya ditolong Tuhan, katakan amin. Karena dia sudah berjanji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Penyertaan inilah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa mujizat yang tak terduga itu pasti akan terus terjadi dalam hidup saudara dan saya, katakan amin. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Apakah kesembuhan secara fisik? Kesembuhan di dalam tubuhmu? Kesembuhan di dalam ekonomimu? Kesembuhan pemulihan di dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu? Petrus berkata, apa yang ada di dalam hatiku, apa yang ada di dalam hatiku, itulah yang aku berikan kepadamu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Apa yang ada di dalam hati itu adalah Yesus Kristus orang Nazaret.
bangkitlah. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Bangkitlah dari kekhawatiranmu. Bangkitlah dari kegelisahanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, saya mau bertanya kepada saudara. Apakah sementara khotbah disampaikan hatimu bergetar? Apakah tetap dingin seperti biasa? Seperti pengemis itu. Kalau dingin, Petrus berkata, bangkitlah. Kadang memang hati kita ini, hidup kita ini harus dipaksa. Dia sudah berkata, Yesus orang Nazaret, bangkitlah. Masih pelotot sana, pelotot sini, lihat sana, masih terjadi mujizat. Bangkit. Engkau boleh berkata, bangkitlah. Engkau berkata kepada pekerjaanmu, diberkatilah. Engkau boleh berkata di dalam rumah tanggamu, diberkatilah. Engkau bisa berkata di dalam hidupmu, pulihlah, katakan amin. Mari saudara percaya kepada firman Tuhan. Setelah dia bangkit, baru dia tahu. Ternyata mujizat itu juga diberikan kepadanya. Mujizat itu selama 40 tahun. Dan setelah dia menerima mujizat, dia tidak berhenti. Dia bersaksi kemana-mana. Sehingga lewat mujizat yang saudara terima, biarlah saudara bersaksi kemana-mana. Lewat mujizat yang saudara terima, nama Yesus dipermuliakan. Saya percaya banyak orang yang terima mujizat, tapi sedikit yang ditulis di dalam kitab suci. Mereka yang merespon, terima mujizat dan mereka bersaksi, kisahnya ditulis. Waktu saudara alami mujizat di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, jangan diam, ceritakanlah. Sebab akan banyak mujizat demi mujizat yang tak terduga. Engkau akan alami, engkau akan terima, katakan amin. Mari sambil engkau tutup mata, katakan dalam hatimu, di dalam nama Yesus aku diberkati. Di dalam nama Yesus aku dipulihkan. Di dalam nama Yesus aku disembuhkan. Sampai sesuatu engkau merasakan. Sampai engkau merasakan sesuatu dalam hidupmu. Sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu, engkau berkata dalam nama Yesus. Sebab nama itu nama yang penuh kuasa. Nama itu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat ini mujizat terjadi. Tubuhmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tanggamu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomimu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu diberkati di dalam nama Yesus. Terjadi terobosan di dalam ekonomimu. Terjadi terobosan di dalam pekerjaanmu. Terjadi terobosan di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. 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 Di dalam nama Yesus engkau diberkati. Di dalam nama Yesus. 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 Percaya ada mujizat. Di dalam nama Yesus. 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 Terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Amin.
dalam nama Yesus. Engkau terima mujizat dalam nama Yesus. Engkau terima pemulihan dalam nama Yesus. Amin. Mari amin. Ada mujizat dalam nama Yesus. Mari katakan kata-kata berkah. Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. 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 Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for me, He is for me, He is for me. Sekali lagi katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Yes. Sekali lagi katakan. May His presence be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the Dengan iman katakan. Yes. go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for Katakan you. is for me. He is for me, He is for me, He is for me. He is for me. Oh, katakan amin. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Mari hatimu berkobar-kobar.
tiba di atas. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada mujizat di tempat ini. Ada mujizat di tempat ini. Terobosan terjadi dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Yes, Lord. Katakan amin. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah tubuhmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hidupmu diberkati. Hidupmu diberkati. Dalam nama Yesus. Mari katakan amin dengan iman. Sekali lagi katakan amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Semua berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Haleluya. Ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kepastian di dalam Yesus. Hari ini mujizat yang tak terduga terjadi dalam hidup kami. Terjadi bagi bangsa Indonesia. Terjadi bagi Jakarta. Terjadi bagi keluarga kami. Mujizat yang tak terduga dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hati yang berkobar-kobar itu kami bawa di dalam rumah tangga kami. Kami bawa di dalam pekerjaan kami. Karena hati yang dipenuhi oleh Yesus itu akan membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Ini persembahan persepuluhan kami. Kami bawa dengan penuh sukacita. Kami bawa dengan penuh pengharapan karena kami percaya Yesuslah sumber pengharapan, pertolongan dan berkat kami. Berkati semua jemaat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir. Biarlah mereka terus melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau tidak ada yang mustahil bagi hidup kami. Haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Amen. Nothing is impossible. Through you light eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. So
anything. Hallelujah. I can do all things. It is you who gives me strength. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Through you, blind eyes are open. Yes Lord Jesus. All bones are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. Yes Lord, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Sekali lagi katakan, through you, blind eyes are open, all bones are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes Lord. I believe in you. I believe. I believe in you. Katakan haleluya. Katakan amin. Amin. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Yesua HaMasiah. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.